Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Faslun fi ta'zimil ilmi wa ahlihi. Pasal tentang menghormati, mengagungkan ilmu dan ahlinya. Jadi ahli ilmu itu dihormati karena ilmunya. Nanti kan ada orang-orang yang berilmu. Kenapa mereka dihormati? Karena ilmunya. Maka kita mulai terlebih dahulu pasal ini dengan menyebut menghormati ilmu. Setelah itu baru kita menghormati ahlinya. Atau boleh saja kita hormati ahlinya, orangnya. Kenapa? Karena Allah titipkan ilmu kepadanya. Ya, kalau tidak sama lah kita ya. Yang membedakan antara orang dengan orang yang lain, di antara pembedanya adalah ilmu yang Allah titipkan kepadanya. I'lam, ketahuilah, anna talibal ilmi, bahwasanya penuntut ilmu itu la yanalul ilma wa la yantabi'u bihi. La yanalul ilma, dia tidak akan mendapatkan ilmu. Wala yantabi'u bihi, dan juga dia tidak bisa bermanfaat dengannya ilmu itu. Artinya kalaupun dia dapat, dia tidak bisa memanfaatkan ilmunya. Illa bi ta'zimil ilmi wa ahlihi, kecuali dengan menghormati, dengan mengagungkan, dengan mentakzimkan ilmu dan mentakzimkan ahli ilmu. Jadi kalau kita ingin mendapatkan ilmu, maka mau tidak mau kita harus menghormati ilmu dan orang yang Allah titipkan ilmu kepadanya. Kalaupun dapat, bagaimana kalau dia tidak menghormati? Maka dia tidak akan dapat. Atau dia dapat tapi tidak merasakan manfaatnya. Artinya barokahnya hilang. Banyak orang begitu alim, begitu pandai, begitu pintar, tapi terasa hampa karena berkah ilmunya hilang. Itu kalau bahasa orang tua dulu ya, si anu tuh pintar tapi sayang, kurang ajar. Ya, harusnya semakin pintar dia semakin membaik. Ini semakin pintar malah makin kurang ajar. Ini menunjukkan ilmu dia dapat, namun sayang manfaat ilmu itu tidak dia dapatkan. Jadi kalau ketika kita ingin mendapatkan ilmu sekaligus mendapatkan manfaat ilmu, maka mau tidak mau kita mesti dengan menghormati ilmu dan menghormati ahli ilmu. Ya, di antara bentuk penghormatan ahli ilmu itu adalah wa ta'zimul ustadzi ya. Dan termasuk juga di sana menghormati guru. Karena di antara bentuk ahli ilmu itu guru nanti. Atau ada juga dia bukan guru kita, tapi dia juga ahli ilmu. Dan termasuk juga penuntut ilmu, dia juga ahli ilmu karena dia sedang berusaha untuk mendapatkan ilmu, maka bolehlah dia dikatakan sebagai ahli ilmu. Jadi guru, wabil khusus guru kita betul itu ahli ilmu, atau orang alim lainnya, mereka juga ahli ilmu. Walaupun bukan guru kita hormati karena ahli ilmunya. Wabil khusus memang guru kita sendiri. Dan teman kita sendiri pun itu juga mesti kita hormati. Karena teman adalah kawan seperjuangan dalam menuntut ilmu, dia juga bagian ahli ilmu ya. Sehingga nanti kita akan membahas bagaimana bentuk menghormati ilmu, menghormati ahli ilmu ya. Termasuk dengan cara menghormati ahli ilmu, menghormati guru, menghormati kitab yang di dalamnya terhimpun ilmu-ilmu. Termasuk juga nanti menghormati teman-teman seperjuangan kita ya. Tuh. Ma wasala man wasala illa bil hurmati. Ma wasala, tidak akan sampai. Man wasala, oleh orang yang sampai. Artinya kalau kita ingin mendapatkan, mau tidak mau illa bil hurmati. Orang yang sampai itu dia tidak akan sampai kecuali dia dengan hormat. Jadi kalau kita ingin sukses, maka kita harus pandai memberikan hormat.
Wa ma saqata man saqata illa bitarkil hurmati. Dan tidaklah jatuh oleh orang yang jatuh kecuali dengan meninggalkan hormat. Jadi kalau ingin mendapatkan banyak, kalau ingin sukses, kita harus menghormati. Begitu juga banyak orang yang gagal, wabil khusus dalam menuntut ilmu, itu karena dia meninggalkan hormat, ya. Dia tidak usahakan dalam wilayah ilmu, dalam wilayah yang lain pun juga begitu, ya. Kalau kita pandai menghormati orang, orang senang, urusan lancar. Tapi kalau kita tidak hormat, kurang ajar, belagak, sok-sokan, ya, bisa sukses? Gagal. Kenapa? Banyak musuhnya. Ya, orang yang gugur, orang yang jatuh itu karena dia meninggalkan hormat. Sedangkan orang yang sukses itu karena dia memiliki rasa hormat dan dia berikan hormat itu kepada orang lain, ya. Waqila, ada juga ungkapan yang mengatakan begini, al-hurmatu khairun minat ta'ati. Hormat itu jauh lebih baik daripada taat. Kok gitu? Ayo, ada siapa yang kira-kira bisa kasih gambaran? Kenapa hormat jauh lebih baik, jauh lebih bagus daripada taat? Kalau dia taat itu kalau seadanya perintah dia untuk. Ya. Dia taat, tapi belum tentu hormat itu, ya. Kalau dia hormat, ya sudah pasti taat. Begitu kira gambarannya, ya. Karena kalau orang yang hormat, dia akan taat. Karena rasa hormat yang dia miliki dengan orang yang dia hormati, maka dia akan dengan senang hati mematuhi perintah. Orang yang taat, dia akan mematuhi semua perintah. Namun sayang, dia tidak memiliki rasa hormat, sehingga walaupun perintah dilaksanakan, walaupun tugas dilaksanakan, artinya merutuk-rutuk. Ya, ada ai-nya, ya. Di depan senyum, di belakang merengun. Ai-nya paling banyak, ya. Kalau dak karena nilai, tak akan buat makalah nih. Ya. Kalau dak karena nilai, ya dak akan buat tugas nih. Kira-kira macam itulah, ya. Sedangkan orang taat, orang hormat tadi, dengan senang hati dia melaksanakan tugas-tugas yang diberikan kepadanya. Kemudian ala taro annal insan la yukaffiru bil ma'siyati. Innal insan la yukaffaru, ya, sesungguhnya insan itu la yukaffaru, dia tidak akan dihukumi dengan kafir. Bil ma'siyati, dengan sebab maksiatnya. Bolehkah kita menghukumi kafir orang yang bermaksiat? Tidak boleh. Ada orang yang suka berjudi, apakah dia kafir? Tidak boleh kita katakan, "Oi kafir," tidak boleh. Walaupun dia melakukan dosa besar. Seorang pembunuh boleh dikatakan kafir? Tidak boleh. Dia tetap muslim yang maksiat. Dia tetap orang Islam, dia bukan kafir. Maka dikatakan orang yang maksiat belum tentu dia kafir. Banyak orang Islam yang maksiat, ya. Nah, itu dia, ya. Tapi kalau orang kafir tentu dia bermaksiat. Tapi orang Islam yang bermaksiat belum tentu dia kafir. Imannya masih ada, cuma ketika iman kan naik turun, ya. Ya pas mulai naik dikit pengen rasa tobat bagi dia. Cuman sayang godaan terlalu kuat, turun lagi imannya. Belum sempat top up iman. Langsung down lagi, ya. Tidak sempat, ya. Pahamnya nih silahkan, ya. Ya kita pakai bahasa kekinian lah dikit, ya. Manusia itu tidak bisa dihukumkan kafir gara-gara dia maksiat. Ya bukan berarti nyuruh maksiat, Ini kita mengambil pemaknaannya di situ. Kalau macam itu tidak apa lah maksiat, bukan tidak apa, tetap berdosa. Ya, perempuan-perempuan yang tidak pakai jilbab itu dia bukan kafir, dia tetap muslimah. Tidak boleh, "Oi kafirnya," tidak boleh. Mungkin dia pengen anak pakai jilbab, ya. Gara-gara sebut kafirnya jadi sudah tuh kaget. Ayo, mau nanggung dosanya? Tidak, ya. Artinya banyak kadang-kadang orang-orang yang masih belum mampu menutup, sebenarnya bukan belum mampu, dia mampulah, ya.
Kemauannya belum mampu dia lawan, hawa nafsunya belum mampu dia lawan, sehingga auratnya masih terbuka, masih sibuk mengumbar-umbar aurat, mereka tidak kafir. Bahkan pelaku dosa besar sekalipun belum kafir. Tetap berdosa ya. Kita bicara kafir atau muslimnya aja tetap muslim, dia tidak kafir. Tidak boleh kita panggil mereka kafir. Hanya karena dosa mereka. Kita pun juga banyak dosa. Mau bilang kawannya kafir yang tidak sholat subuh tuh. Ya, atau yang telat sholat subuh. Enggak ya. Yang telat lah, jangan bilang enggak ya. Sholat lah ya, subuhnya pakai kunut. Sholat duha pakai kunut ya. Rajinnya sholat duha, ya. Banyak doanya tuh, sholat duha pakai kunut. Artinya kita lihat pelaku maksiat tidak kafir. Nanti ya perdalamlah dengan di pengajian tauhid ya, konsep iman dan kafir nanti perdalam dalam kajian tauhid. Kita mengambil makna di sini. Makna pentingnya hormat itu. Orang maksiat saja belum tentu kafir itu. Wa amma ta'atu bukan ya. Wa innama yukaffaru bistighfafiha. Akan tetapi manusia itu yukaffar, dia dikafirkan bistighfafiha, dengan karena istighfar. Karena dia merendahkan, karena dia meremehkan. Ketika kita meremehkan syariat, meremehkan agama, untuk apa sih? Tidak ada gunanya. Nah, ketika kita meremehkan begitu, baru masuk wilayah kafir. Tapi orang yang melanggar aturan belum tentu dia meremehkan. Banyak sebab, mungkin karena dia tidak tahu. Kita anggap dia tahu, tapi dia belum mampu melawan hawa nafsu. Nafsunya dia sedang berusaha juga. Orang melakukan dosa itu pada saat itu dia juga berkecamuk dalam hatinya. Orang jahat pun ingin jadi baik. Artinya ada pertarungan dalam hatinya. Itu mungkin kaget lah ya. Kita bahas dalam kesempatannya lah. Yang lainnya. Seseorang itu justru dikatakan kafir dengan dia meremehkan. Ya, wabitarkir hurmah. Dan dia meninggalkan penghormatan. Itu tadi, hormat bisa menghasilkan ketaatan. Akan tetapi ketaatan bisa saja dilakukan dengan tanpa hormat. Nah, orang yang hormat dia akan taat dengan sendirinya. Tapi ketaatan bisa saja dilakukan. Ingat, bisa saja ya. Artinya bukan semua orang taat itu tidak hormat. Ya bukti dia hormat, dia taat. Orang taat bisa saja tanpa hormat itu tadi, dalam keadaan terpaksa ya, merutuk ya, kalau dak ini be ya, kalau daknya dia, tuh ya kita cukupkan sampai ini sebagai pengantar pentingnya hormat. Tuh, bahkan kita ketahui juga ya bahwasanya iblis itu dilaknat karena apa? Karena tidak hormat. Karena dia meremehkan. Gara-gara dia meremehkan ya, karena dia meremehkan. Ketika dia meremehkan, akhirnya dia juga tidak taat juga. Nah itu nantilah ya, bicarakanlah di bagian tafsir nantilah lebih lanjut. Lalu kemudian wa min ta'dhimil ilmi ta'dhimul ustadi. Di antara bentuk menghormati ilmu adalah dengan menghormati guru ya. Ya, sebagai landasan awal dulu kita katakan di sini, kata pengarang kitab kita, qala Ali radhiyallahu anhu, ana abdun man 'allamani harfan wahidan in syaa'a ba'a wa in syaa'a istaraqqa. Ana abdun, kata Ali bin Abi Thalib, saya adalah seorang hamba. Bagi siapa? Man 'allamani harfan wahidan. Bagi orang yang telah mengajarkan saya huruf yang satu, walaupun satu huruf diajarkan saya. Insya'a ba'a. Kalau dia mau silakan dia jual saya. Wa insya'a istaraqqa. Kalau dia mau dia akan memerdekakan saya, silakan dia merdekakan saya. Ini tolong dipahami, jangan secara lahir. Ungkapan ini bukan ungkapan hakiki ini. Ini bukan sebuah ungkapan hakiki. Ini sebuah ungkapan majazi.
Dengan ini pula artinya kesan yang ditampilkan oleh Ali bin Abi Thalib, saya ana abdun, ana kal abdi. Saya laksana seorang hamba. Bagi orang yang telah mengajarkan saya satu hukum, kalau dia mau, dia boleh jual saya. Kalau dia mau, dia boleh merdekakan saya. Apa maksudnya? Apakah guru bisa semena-mena kepada muridnya? Tidak. Mana abdun di sini? Kita perhatikan budak dengan tuannya. Budak dengan tuannya patuh? Dia akan mengikuti semua perintah gurunya? Nah, kata Ali, saya laksana begitu. Saya seperti itulah kira-kira. Kepada orang yang mengajarkan saya akan turuti perintah-perintahnya. Kenapa dia munculkan begitu? Karena ingat, ini pemahamannya ini muncul setelah kita memilih guru kemarin. Setelah kita membahas tentang bagaimana memilih guru, guru yang baik akan muncul di sana kata Ali, kalau dia mau jual saja, kalau dia mau merdekakan saya. Artinya saya akan ikuti perintah-perintahnya, karena guru yang kita pilih adalah guru yang terbaik. Tentu semua perintah guru adalah perintah terbaik. Atau dalam rangka menjadikan kita lebih baik, akan saya ikuti. Laksana kalau guru saya mau jual saya silakan. Apapun perintah guru saya akan saya ikuti. Kenapa? Guru kita lihat kemarin, kriteria guru kemarin. Orangnya paling alim yang kita cari. Orang yang paling waro. Nah ini, guru yang waro ini akan membimbing dengan keilmuannya para murid-muridnya menjadi lebih baik. Kata Ali, akan saya penuhi semua perintah guru saya. Itu maknanya? Itu maknanya? Apa maksudnya? Karena guru yang alim, guru yang waro tadi, dia akan memberikan perintah, dia akan membimbing para muridnya menjadi lebih baik. Sebagai muridnya, maknanya saya laksana hamba, saya akan patuhi perintah dari guru saya akan patuhi semua arahan guru saya yang dengan itu akan membawa saya menjadi lebih baik. Ibarat kalau dia mau jual saya silakan. Saya disuruh begini, saya suruh begitu, silakan. Saya tidak akan malu. Namanya juga belajar. Harusnya enaknya main game sekarang ini ya. Gara-gara guru nyuruh ngapal lah jadi main game. Ayo. Kawan ngajak betel ya. Oh. Jadi gara-gara apa? Gara-gara ngapal hadis misalnya. Atau gara-gara ngapal juz amma. Kita ikuti kan? Kenapa? Kita tahu semua perintah guru tadi dalam rangka menjadikan kita lebih baik. Artinya para guru jangan GR dulu. Wah, saya ini tuan kamu tuh macam budak bagi saya. Bukan begitu. Bukan begitu. Itu artinya para guru jaga dalam kajian kita ini jangan semena-mena pula. Artinya berikanlah perintah dalam rangka menjadikan para murid menjadi lebih baik. Perintah yang mendidik. Dalam hal itu para murid tentu akan senang hati mematuhinya. Karena menyebabkan mereka menjadi lebih baik ya. Tuh. Kemudian pengarang kitab kita menyampaikan sebuah syair ya. Ra'aitu ahaqqal haqqi haqqul muallimi. Kata pengarang kitab kita, saya melihat atau saya berpandangan yang paling berhak, hak yang paling berhak itu adalah haknya guru ya. Ra'aitu ahaqqal haqqi haqqal muallimi ya. Dalam pandangan saya kata penyair ini, hak yang paling hak itu adalah haknya para guru. Hak yang paling patut untuk ditunaikan oleh para muridnya adalah hak para gurunya. Wa aujabahu hifdzan ala kulli muslimin. Dan yang paling wajib itu juga sama, wa aujabahu, hak yang paling wajib adalah haknya para guru, hifdzan. Yang mesti dijaga ala kulli muslimin, atas segenap muslim. Artinya oleh setiap muslim, hak yang paling berhak, kewajiban yang paling wajib untuk ditunaikan adalah haknya para guru. Artinya ketika guru, kalau ada orang yang paling patut kita hormati adalah menghormati para guru. Laqad haqqa an yuhdi ilaihi karomah. Sungguh lagi laqad lam taukid, qad taukid, dua taukidnya. Haqqa ya.
benar-benar sungguh telah berhak an yuhdi ilaihi, bahwasanya diberikan hadiah kepadanya. Ini kalau kira-kira kalau kita mau takar kira-kira saja ya. Ini sebuah perumpamaan saja. Diberikan dihadiahkan kepadanya karomah, sebuah kemuliaan, li ta'limi harfin wahidin alfu dirham. Karena mengajarkan satu huruf 1000 dirham. Jangan pula dikira-kira satu huruf 1000 dirham bayar begitu, enggak. Ini sebuah perumpamaan, artinya sebuah nilai yang sangat mulia. Kira-kira satu huruf itu 1000 dirham. Bukan ngajarkan alif itu gajinya 1000 dirham, enggak ya. Ini sebuah perumpamaan. Jangan pula sok-sokan jadi guru. Saya ini guru, gaji saya mahal, satu huruf itu 1000 dirham. Ini syairnya. Tidak akan ada yang mau gaji Anda begitu. Ya. Jadi guru kita yang GR pula. Ini susah gurunya pula yang GR-an ya. Berapa gaji? Kecilnya enggak usah lah. Nanti kalau jadi guru jangan begitu ya. Mumpung belum jadi guru nih. Tebal amplopnya, tebal ya, semangat ya. Honornya kecil enggak semangat. Apalagi tidak berhonor. Pengajian pertama berapi-api. Bapak, ibu-ibu semangat ya. Pas balik toleh, pas salam, pas selesai pengajian toleh cuek be orang, cuek ya. Akan kaget lehan-lehan berkali-kali cuek be orangnya. Pada parkiran tak juga ngejar-ngejar ya. Duduk bentar di parkir kayak main HP, tak ada yang manggil-manggil. Minggu depan dipanggil, telepon, "Ustaz, bisa tak ke malam ini?" "Oh, maaf, saya ada kegiatan lain di luar." Jangan begitu ya. Ngajar-ngajar saja. Jangan pikirkan uang ya. Saya pikirkan pulusnya. Walaupun ya dengan adanya pulus semua mulus. Tidak ada pulus mampus. Ya, artinya ngajar-ngajar saja, belajar saja. Urusan duit itu belakangan lah ya. Karena kalau di depan urusan duit pendaftaran ya. Kalau duitnya di depan itu namanya pendaftaran. Mau daftar ini uang pendaftarannya ya. Bayar di depan pendaftaran. Oh. Bukan maksudnya ini sebuah ungkapan saja. Artinya guru itu sangat mulia. Kalau kira-kira kalau nak gaji guru satu huruf 1000 dirham sanggup? Nah, kalau begitu muliakan guru. Gitu sajalah. Hormati guru. Karena kita yakin lah para guru bukan uang yang dia cari ketika mengajar itu, bukan uang yang dia cari. Nak cari duit gampang. Buka usaha bisa dapat. Lebih banyak daripada duduk ngajar begini. Kalau nyari duit mendingan ngojek. Tahunnya dapat duitnya. Ya kan? Buka toko dapat lebih banyak. Ketika mengajar, para guru yakinlah mereka mengajar memang niatnya lillahi ta'ala, syiar. Syiar dakwah. Bagaimana niat yang kita bahas dalam pasal niat yang telah lalu. Maka kita lihat banyak para guru itu yang kehidupannya mereka biasa saja. Kalau mau kaya mereka lebih berhak untuk kaya. Mereka bisa bekerja seperti kebanyakan orang-orang yang lain, tapi mereka sisihkan waktunya, ada waktu bagi dia bekerja, ada waktu bagi dia mengajar. Oh ya. Sebenarnya nanya, "Ustaz, berapa honor?" Itu penghinaan bagi para guru sebenarnya. Kan kalau ceramah berapa honornya kan penghinaan itu sebenarnya. Itu sebuah penghinaan. Memangnya para pengajar itu, para ustaz itu artis yang bisa dibayar? Tidak. Itu ya, kayak jawaban bahas kita balik kayak gini lagi ya. Artinya walaupun 1000 dirham itu sebuah ungkapan, kita tidak akan sanggup membayar. Artinya hormati para guru. Tuh. Kenapa sampai begitu nih? Karena para guru lah yang mengajarkan kita tentang agama. Nah, baru kita rinci. Yang kita maksud di sini, fa inna man 'allamaka harfan wahidan. Ini rinciannya ya. Mimma tahtaju ilaihi fid din fahuwa abuka fid din. Nah, ini ada penegasnya di sini. Kenapa kita begitu takzim dengan guru? Karena man 'allamaka harfan wahidan. Karena orang yang telah mengajarkanmu walaupun hanya satu huruf. Ingat, ini bukan makna asli. Ya, bukan makna asli. Ini makna ungkapan saja ini ya. Orang yang telah mengajarkanmu satu huruf mimma tahtaju ilaihi fid din.
yang dengan satu huruf itu engkau butuhkan dalam masalah agama, bahwa abuka fiddin, maka pada saat itu posisi gurumu laksana orang tuamu dalam masalah agama. Ya, bapak dan ibu yang melahirkan kita dalam suasana lahiriah diwajibkan dihormati karena mereka sebab lahirnya ke dunia. Mereka yang mengasuh kita, mereka yang memperkenalkan dunia kepada kita. Begitu juga halnya para guru, mereka yang memperkenalkan kita dengan agama. Ketika kita menghormati orang tua, maka begitu juga kita menghormati guru yang laksana orang tua. Makanya tidak heran di berbagai tempat para guru biasanya memiliki panggilan-panggilan yang mirip dengan panggilan orang tua. Ya, ada yang memanggilnya dengan bapak. Apa arti bapak? Ya bapak. Ya kan, ada yang memanggilnya bapak ya, Pak Guru, Ibu Guru itu kan panggilan untuk orang tua ya. Laksana orang tua kita, dalam bedanya orang tua kandung dalam hal melahirkan kita, mengenalkan kita dengan dunia, menjadi sebab kita mengenal dunia. Orang guru adalah orang tua yang menjadi sebab kita mengenal agama. Umumnya panggilannya bapak kan, bapak atau ibu guru. Di sebagian tempat ada yang manggilnya ayah, mungkin ada yang manggilnya abah. Ya, ada mungkin di sebagian tempat manggilnya buya asluhu abuya, bapak juga artinya. Betul? Ada juga mungkin memanggilnya dalam bahasa Jawa, mungkin manggilnya romo, mbah. Itu kesebutan bagi orang yang lebih tua. Romo kan artinya bapak ya. Ya. Ada juga manggilnya mbah, mungkin karena terlalu tua, mirip seperti kakek. Dalam bahasa Arab dipanggil syekh nanti. Itu kan seakan-akan panggilan bagi orang tua. Ada yang manggilnya datuk nanti. Betul begitu ya? Artinya seakan-akan, ini contoh saja ya, itu contoh. Dalam istilah para guru pun masyarakat kita memanggil mereka dengan sebutan seakan-akan orang tua lahir ya. Kan ada yang manggilnya bapak, betul ya? Ada manggilnya ibu. Di sebagian tempat ada manggilnya buya. Buya sama abuya itu bapak artinya. Abun, abuya, bapak. Ada panggilan lain kira-kira? Ya kalau panggilan guru itu kan panggilan netral ya. Ustadz itu kan panggilan ya netral saja. Tapi biasanya yang Pak Ustadz atau ada bapaknya juga muncul. Pak Guru ya, Bapak Guru, Bapak Ustadz ya kan? Ada indikasi abuka fiddin. Nah, itu ya, bapakmu dalam masalah agama. Ketika bapak lahiriah kita hormati, maka bapak dalam hal agama, dalam makna keagamaan itu mereka adalah para guru, itu pun juga berhak untuk dihormati. Begitu juga ya dalam sebuah hadis Nabi mengatakan innama ana lakum bimanzilatil walid. Sesungguhnya saya bagi kalian semua, kata Nabi, perkataan Nabi kepada para sahabatnya, bimanzilatil walid, menempati posisi orang tua. Ya, Nabi mengajarkan kepada para sahabat segala hal. Dalam hal agama semua Nabi ajarkan. Maka Nabi katakan innama ana lakum bimanzilatil walid. Sesungguhnya saya bagi kalian semua bimanzilatil walid, menempati posisi bapak kalian. Bapak kita kan yang memperkenalkan, ya kita umumkan orang tua kan yang memperkenalkan kita kan dengan dunia, ngajarkan kita cara berjalan, cara makan segala macamnya. Nabi juga begitu. Nabi yang memperkenalkan Islam kepada para sahabat. Dalam masalah agama, saya ini seperti bapak kalian, sebagaimana bapak kandung kalian. Begitu juga para guru yang memperkenalkan agama kepada para muridnya. Mereka laksana guru. Sehingga ini yang menjadi acuan dasar kita kenapa kita penting sekali menghormati para guru ya. Wa kana ustadzuna asy-Syekhul Imam Sadiduddin Syairozi. Ini ada sebuah cerita tentang Syekh Imam Sadiduddin Asy-Syairozi. Yaqulu, beliau berkata, ini ada saran dari Syekh Asy-Syairozi ya. Apa kata beliau? Qala masayikhuna. Guru-guru kami pernah berkata, man arada an yakuna ibnuhu aliman. Barang siapa yang ingin anaknya menjadi orang alim. Ini diantara caranya, cara kalau ingin punya anak yang alim, ya yang pasti belajar ya. Mau pintar, belajar. Itu syarat nomor 1 ya. Nanti ada rekomendasi lainnya yang bisa mendukung kepintaran seseorang, mendukung
keilmuan seseorang itu apa yang direkomendasikan oleh para gurunya Syekh As-Syairazi, yanbaghi an yura'iyal ghuraba'a minal fuqaha. Yanbaghi, maka sebaiknya semestinya lah apa yang dia lakukan, an yura'iya al ghuraba. An yura'i, bahwasanya dia yura'i. Ya bahasa kitanya mungkin ya lebih mudah, mungkin menghormati. Menjaga al ghuraba minal fuqaha. Orang-orang asing dari kalangan para fuqaha. Orang-orang asing dari kalangan ahli fikih. Para ulama yang sedang melakukan pengasingan sangat direkomendasikan untuk kita berlaku baik kepada mereka. Apa bentuk pengasingan itu? Pertama, mungkin bisa saja mereka melakukan perjalanan jauh. Jadi banyak orang alim yang sedang melakukan perjalanan, atau orang alim yang sedang melakukan uzlah, yang sedang melakukan perenungan di diri. Nah, sebaiknya kita memperlakukan mereka dengan baik. Wa yukrimahum, ya, dan hendaklah dia memuliakannya. Wa yud'imahum, dan memberikan mereka makanan. Wa yuti'ahum, dan hendaknya mereka yuti'ahum, sama ya, juga memberikan sesuatu. Artinya kalau kita lihat ada seorang ahli ilmu yang sedang beruzlah atau melakukan perjalanan jauh, berhenti di tempat kita atau di sekitar kita, jamu mereka, berikan mereka bantuan, hormati mereka. Kenapa kesannya kok sepele begitu ya? Apa hubungannya kira-kira? Harusnya kalau dipikir, kalau mau anaknya pintar, sekolahkan anaknya, cari mereka guru-guru terbaik, betul ya? Ya. Tapi kok kenapa Syekh As-Syairazi mengutip perkataan para gurunya, hormati para fuqaha yang sedang melakukan pengasingan. Pengasingan dalam makna mungkin mereka melakukan perjalanan perantauan, pindah ke, atau dalam perjalanan macam-macam lah ya. Atau yang memang sedang ingin mengasingkan diri, hormati mereka, muliakan mereka. Apa kira-kira? Seakan-akan tidak nyambung ya. Tuh. Kalau kita pikir mau pintar, iya gampang, belajar. Kalau itu semua orang tak tahu. Tapi ada hal-hal lain yang kadang-kadang butuh perenungan yang jauh. Kok kenapa kita mesti menghormati para fuqaha ini? Yang merantau lagi ya, mungkin singgah di kampung kita hanya sebentar. Betul ya? Sedang mengasingkan diri dalam perjalanan, mampir bentar di kampung kita ya, kebentar. Palingan lama hanya beberapa hari atau paling hanya sebulan 2 bulan. Karena mereka, pertama ingat, orang yang sedang mengasingkan diri dalam perjalanan, mereka musafir, mereka orang alim. Doa orang kesusahan sangat makbul. Nah, di situ rahasianya. Mengharapkan doa dari para alim yang sedang mengasingkan diri ini tadi. Ya, doa orang alim saja mustajab. Sekarang orang alim yang sedang melakukan perjalanan, kesusahan mereka itu, kita muliakan, ikhlas sekali doa mereka untuk kita. Itu yang dikejar, itu maknanya. Itu maknanya. Dengan ikhlas mereka akan mendoakan orang yang memuliakan mereka dalam perjalanan. Itu rahasianya ternyata. Ya? Orang nanya, apa gunanya gunting? Untuk motong. Anak anak sekolah pun tahu guna gunting itu, guna pisau untuk motong, ya kan? Apa gunanya pisau? Untuk motong. Ya, saya tanya orang semua tahu. Mau pintar, belajar, semua orang tahu. Artinya serahkan anakmu kepada guru terbaik. Biar dia beri dia modal yang cukup untuk semangat belajar. Nah, kita saatnya melakukan dukungan spiritual, dukungan doa. Artinya Anda juga berdoa dan harapkan juga doa dari para fuqaha yang sedang melakukan pengasingan diri dalam bentuk perantauan, atau yang mereka memang sedang beruzlah. Itu maksudnya. Jangan salah paham ya. Tuh. Wa in lam yakun ibnuhu aliman yakunu hafiduhu aliman. Wa in lam yakun ibnuhu aliman, kalau sekiranya anaknya tidak jadi orang alim, dengan berkat doa para ghuraba ini tadi, yakunu hafiduhu aliman. Insyaallah cucunya yang akan jadi orang alim. Doa itu kan makbulnya kadang cepat, kadang lambat. Kalau cepat anaknya langsung, kalau anaknya belum sukses, mungkin dikabulkan melalui cucunya nanti. Tuh ya, doa kita tuh pasti dikabulkan lah ya. Cuman ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang santai,
ada yang diganti, gitu ya. Ada diganti dengan doa lain. Ada apa pengabulannya kan? Ganti ya. Itu nanti bahas dalam kondisi kajian tauhidnya, bagaimana bentuk Allah mengabulkan doa-doa. Itu kan masuk wilayah akidah ya. Kok Tuhan tidak mengabulkan doa-doa saya? Benarkah Tuhan tidak mengabulkan? Nah, kita belum tahu bagaimana cara Allah mengabulkan doa kita. Nah, itu nanti mantapkan akidah dalam kajian tauhid ya. Nah, sampai situ kajian tauhidnya. Lewat? Belum ya? Nah, insyaallah bentar lagi sampai lah ya. Ya kalau tidak sampai di sini, sampaikan dalam majelis-majelis yang lain. Ini tempat ngaji itu banyak. Tempat belajar banyak. Kalau di sini memang mungkin arah kajiannya beda, artinya bukan mengarah ke sana, mungkin fokusnya ke tempat lain. Artinya datangi majelis lain yang juga mengajarkan itu ya. Tuh. Ya kalau kitabnya memang tidak membahas tentang itu kan tidak akan muncul ya. Mungkin di kitab lain yang dikaji akan muncul ya, atau di kitab tingkat berikutnya. Tingkat sekarang mungkin tidak ada ya. Nah, tingkat berikutnya nanti mungkin baru ketemu kajian tentang ini. Kalau tidak, anaknya yang alim dengan berkah doa dari para fuqaha yang sedang mengasingkan diri ini, insyaallah cucunya. Nanti usaha apa? Mana pula hubungannya? Kok nyuruh pengen anaknya pintar malah ngasih orang makan? Secara kasat mata memang tidak nyambung. Harusnya kalau pengen anaknya pintar disekolahkan, cari guru yang terbaik, begitu ya. Itu sudah pasti kita lakukan. Semua orang tua sudah tahu mau anaknya pintar ya suruh sekolah, suruh belajar. Itu semua orang tahu, semua orang tua tahu lah itu. Artinya Syekh As-Sairozi menyampaikan informasi penting. Ada faktor lain yang bisa meningkatkan kealiman anak melalui doa. Itu dia. Bapaknya berdoa, ibunya berdoa dan minta bantuan doa dari orang lain. Tuh ya. Paham ya maksudnya sampai situ ya? Kemudian wa min tauqiril muallimi. Dan di antara bentuk menghormati muallim, menghormati guru. Artinya banyak cara menghormati guru itu banyak. Sangat banyak. Min di antaranya. Artinya dalam kitab kalau mau lebih rinci lagi bacalah kitab-kitab lain. Kok kayaknya tidak ada dibahas di sini tentang ini ya, baca kitab lain. Kitab banyak. Makanya pengarang kita mengatakan min wa min tauqiri, dan dari menghormati guru. Dari sekian banyak bentuk menghormati guru. Nah, ini dia sebagiannya. An la yamshiya amamahu, bahwasanya tidak berjalan di hadapan guru. Ini bukan berjalan, berlari di depan guru ya. Bahkan guru kena tumbur ya. Guru santai lewat jalan malah kena tumbur ya tuh. Di antara adab menghormati guru, di antara bentuk penghormatannya boleh juga kita katakan yang kajian Sadi Naskah yang mencari kode etik guru, etika murid kepada guru ini cocok. Tidak berjalan di hadapan guru. Kemudian wala yajlisa makanahu, tidak duduk di tempat duduk guru. Enggak, jangan kan tempat duduk. Pas gurunya masuk, tidak ada tempat duduknya, hilang. Kursinya hilang, ada juga ya tuh, macam-macam. Malah mejanya jadi tempat duduk, itu macam-macam gawe gini ya. Tuh. Di antara bentuk penghormatan kita dengan guru adalah tidak duduk di tempat duduknya. Wala yabtadi'a bil kalami indahu illa bi idnihi. Tidak memulai percakapan di sisinya kecuali dengan izin guru. Ya, ketika kita ingin menyampaikan sesuatu minta izin dulu. Jangan nyocos be ya. Wala yuksiral kalam indahu. Ini juga diantara adab murid dengan gurunya, bahwasanya dia tidak banyak bercakap di sisi gurunya. Tidak memulai pembicaraan dan tidak banyak cakap. Kalau banyak cakap kamu jadi guru ya. Gurunya masuk pelajaran, baiklah kajian kita hari ini tentang ini. Gurunya baru nak mulai nyetuk seorang bercakap, gini guru, gini ayatnya begini, hadisnya begini. Gurunya menung, ini jadi guru saya apa dia? Ya kan? Jangan mulai bicara sebelum dapat izin. Ya kecuali kalau gurunya nyuruh. Rizki, nah kita kan sudah belajar. Coba Rizki sampaikan apa yang Rizki dapatkan. Ya, silakan bicara. Karena dengan izin gurunya nyuruh.
Ini lah, gurunya lagi bercakap, dia pula banyak cakap. Menung lah gurunya. Waktu nak habis ke budak ni bercakap dari tadi. Apalagi zaman kini pakai jadwal ya. Tuh. Belum nak? Masih ngaji di masjid luar ya? Nah, santai lah dulu nak. Wala yas'ala syai'an inda malalatihi. Dan tidak bertanya kepada guru tadi inda malalatihi. Tengok guru tu, kalau dia tak sudahlah, jangan banyak tanya. Guru lah capek lah berapa kali dia angop, masih juga tak tanya. Ya memang nanti kalau baca kitab yang lain, ya bacalah kitab Bidayatul Hidayahnya Al-Imam Ghazali ya. Memang guru tu harus sabar dengan pertanyaan murid. Guru memang harus sabar, tapi murid juga harus sadar. Guru tu lah kecapean. Jam 12 malam masih nak nanya lagi. Itu contoh ya. Artinya dalam ketika itu kita harus apa? Wa yura'iyal waqta. Pandai-pandailah pelihara waktu. Tengok waktu. Kalau guru capek, jangan dulu banyak tanya. Kecuali kalau penting mungkin menyangkut nyawa orang, labaran hal haram itu. Nah, bolehlah mungkin. Kalau cuman pertanyaan-pertanyaan ringkas mungkin tahan dulu lah ya. Lihat keadaan guru. Karena guru dalam keadaan capek itu mungkin pertama dia menjawab tidak sepenuh hati itu. Dia mungkin berusaha untuk menjawab dengan sebab karena faktor capek. Mungkin akalnya ya masih agak campur-campur buntu juga lah ya. Banyak lupa orang capek ya, tidak terpikir, tidak begitu jernih pikirannya. Mungkin dia jawab tidak begitu rincian. Sehingga mungkin jawabannya masih membuat kita bingung, atau mungkin dia jawabnya kesannya ini guru ini serius tak jawab dia. Bukan begitu, dia capek ya. Nah, tuh. Kita harus pandai menjaga waktu. Karena itu ketika kita hendak melakukan pertanyaan, coba periksa waktu yang cocok. Lihat waktu yang nyaman. Kapan guru nyaman? Tanyalah di sana. Wala yaduqqal bab, dan tidak juga mengetuk pintu. Ya bal yasbira hatta yakhrujal ustadu. Tapi sabarlah sampai gurumu keluar. Lah, tot, ngedor pintu kuat ya. Artinya ketika kita nak belajar, mungkin gurunya datang lambat, sabar saja. Tunggu, yakinlah dia datang nanti. Dia akan keluar sendiri dari pintu rumahnya. Apalagi kan sudah ada janjian ya, yakinlah akan keluar. Sabar saja. Nah. Ya sama juga bentuk sibuk nelpon gurunya, kan sama mungkin dosennya ya. Sibuk nelpon ya. Kalau prinsip saya kalau saya tidak ada kabar saya datang, palingan telat, itu saja. Kalau dapat kabar saya akan datang. Kalau belum muncul tunggu, saya akan terlambat itu. Mungkin ada sebab-sebab lain yang menyebabkan keterlambatan. Itu saya pribadi ya, tidak tahu lah yang lain ya. Kalau saya belum datang, tidak ada kabar, kalau tidak ada kabar yakinlah saya datang. Kalau ada kabar, nyatakan saya tidak datang, itu lain cerita ya. Itu jelaslah ya, saya tunggu lagi. Tapi kalau tidak ada kabar, saya akan datang. Palingan terlambat. Terus sibuk-sibuk telepon bionian ya. Kecuali kalau memang jelas-jelas sebut dari awal, saya sulit datang, itu bukan mungkin memang tidak akan datang ya. Kalau jam segini sulit bisa datang. Kenapa kita melakukan itu semua? Falhasil. Nah ini hasilnya. Annahu yatlubu ridahu, bahwasanya dia seorang murid si tolib itu apa? Yatlubu ridahu. Menuntut keridaannya siapa? Ridhonya muallim, ridhonya guru. Karena pada saat itu murid sedang mengharapkan keridaan gurunya. Ya kalau guru senang, murahlah urusannya. Nyaman ngajar. Kenapa gurunya senang? Tidak ada yang nyengkelkan di hatinya. Kenapa? Waya jatanibu sakhotahu ya. Kenapa kita begitu menghormati guru? Karena kita mengharapkan ridhanya, dan waya jatanibu sakhotahu ya. Kita menjauhi kemurkaannya. Karena gurunya kalau jengkel, kalau banyak bikin ulah kan jengkel gurunya. Tidak nyaman dia ngajar. Kalau dia tidak nyaman, maka akan banyak hal-hal yang mungkin tidak akan dia sampaikan. Artinya merutuk, tidak nyaman dia ngajar.
Maka banyak hal yang mungkin tidak akan dia sampaikan. Yang harusnya kita dapat 10 ilmu, karena kondisi guru dalam keadaan murka tadi mungkin cuma dapat 1. Atau mungkin nyaris tidak dapat sama sekali. Ya. Wa yamtasilu amruhu, ya, dan mematuhi perintah-perintahnya itu fi ghairi maksiatin lillahi taala. Pada selain maksiat bagi Allah taala. Artinya semua perintah guru kita patuhi selain maksiat. Fa innahu la ta'ata lil makhluqi fi maksiatil khaliqi. Karena tidak ada ketaatan bagi makhluk dalam bermaksiat kepada Khaliq. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW mengatakan, bersabda, la ta'ata li makhluqin fi maksiatillahi azza wa jalla. Tidak ada bentuk ketaatan sedikit pun bagi makhluk itu dalam bermaksiat kepada Allah Ta'ala, ya. Jadi siapapun kalau mengajak kita bermaksiat, kita tidak wajib patuh. Walaupun guru Anda yang nyuruh itu. Usahakan guru, mak bapak kita pun yang nyuruh kita bermaksiat, kita tidak wajib patuh, namun jawablah dengan jawaban yang bijak. Tolaklah perintah orang tua kita dengan penolakan yang baik. Begitu juga ketika guru kita mengajak ke dalam maksiat, ya sikapilah dengan baik. Bisa saja guru dalam keadaan khilaf ketika itu, ya, dalam keadaan tak sadar, ya. Begitu juga orang tua, ya, bisa saja mereka dalam keadaan khilaf sehingga mereka mengajak kita untuk bermaksiat. Karena yakinlah guru dalam makna abu kafiddin tidak akan mengajak pada maksiat, entahlah kalau guru yang lain, ya. Guru agama, bapakmu dalam agama tidak akan mengajakmu bermaksiat kepada Allah. Sehingga ketika dia mengajak maksiat, yakinlah, ya, bukan yakinlah, ya, tolaklah dengan cara yang baik. Mungkin pada saat itu orang tua kita atau guru kita dalam keadaan lalai. Ingat, mereka juga manusia, ya. Orang tua juga manusia, para guru juga manusia. Bisa saja mereka lalai, tegur mereka dengan cara yang baik. Itu guru dalam masalah agama saja mengajak kemaksiatan tidak wajib kita patuhi, apalagi yang bukan guru agama kalian, ya. Apalagi yang bukan guru, yang bukan orang tua, lebih tidak berhak kita untuk patuh dalam maksiatnya. Orang tua saja ngajak maksiat tidak wajib kita patuh, jawab dengan baik. Guru kita, guru agama kita ngajak bermaksiat mungkin karena mereka khilaf, karena mereka lalai sehingga terajaklah kita dalam maksiat kepada Allah, itu saja tidak wajib kita patuhi. Apalagi yang bukan guru agama kita, yang bukan bapak ibu kita, lebih tidak wajib kita patuhi. Kawan ngajak maksiat tambah tidak wajib dipatuhi. Cianu yang ngajak maksiat tambah tidak wajib. Bapak saja ngajak maksiat tidak wajib kita patuhi, ya kan? Guru yang membimbing kita saja mengajak maksiat tidak wajib kita patuhi. Cuman untuk mereka ini kita perlu bijaksana, berlaku baik. Yakinlah mereka lalai ketika itu, mereka khilaf, manusia, ya. Tapi kalau selain mereka, tentu jauh lebih tidak wajib untuk kita patuhi. Berbijaksana, nanti lihat ini makna yang maksiat, mana yang membawa taat. Ya, walaupun mungkin kadar ilmu kita belum tinggi, tapi kasat mata lah dulu kita nilai, ya, secara zohir. Ini haram kan jelas, ya. Al halal bayyin wal haram yang jelas dulu, ya. Yang mungkin yang mutasyabihatnya itu nanti lah kita belum paham betul, tapi kan yang haram secara jelas. Membuka aurat itu kan sudah jelas. Kalau ada guru ngajak buka aurat, jangan mau. Ya kecuali dokter nak nyuntik, mau lah, ya. Ya pada salah suntik pakai kain. Itu lain, ya, itulah lain, ya. Ini kan darurat, ya. Kalau guru ketika ada guru mengajak buka aurat yang tidak ada unsur darurat penting, tidak usah mau. Jawablah dengan bijak. Contoh sederhana saja. Itu guru Anda. Apalagi yang bukan guru. Hati, ya. Itu, ya, karena kalau sudah menyangkut bermaksiat kepada Khaliq, itu sudah sudah dosa, ya. Artinya tidak lagi
Ketaatan sekalipun kepada guru dan orang tua. Kan ya, guru sama orang tua saya tidak wajib kita patuhi kalau maksiat. Apalagi yang sudah terang-terang bukan guru Anda, bukan orang yang memperkenalkan agama kepada Anda. Misal ya, dia guru, cuma bukan orang yang memperkenalkan agama kepada Anda. Ya kita tetap wajib menghormatinya. Ya guru matematika, itu kita hormati. Cuma kan beda suasana penghormatan takzim kita dengan guru yang memperkenalkan agama. Ya, mereka tetap wajib kita hormati. Tapi kan beda. Orang yang memperkenalkan agama jauh lebih patut kita muliakan lagi. Ya, jangan salah paham pula. Itu guru matematika tidak perlu dihormati, bukan begitu maknanya. Guru bahasa Inggris tidak perlu dihormati, bukan begitu. Mereka tetap wajib kita hormati. Ingat, mereka juga berhak dihormati ya. Tapi guru agama, guru yang memperkenalkan agama, guru ngaji yang ngajak ajak bata di kampung itu, ya kasarnya begitulah ya. Itu jauh lebih berhak untuk dihormati. Karena mereka lah yang memperkenalkan agama kepada kita. Betul ya? Oh, kira-kira begitu singkatnya. Jadi kalau guru agama ngajak maksiat, jangan mau. Apalagi guru bahasa Inggris, guru matematika. Ya, bukan berarti kita jangan salah paham ya. Jangan salah paham. Semua guru wajib kita hormati. Peringkat tertinggi guru yang memperkenalkan agama. Ya, peringkat tertinggi guru yang memperkenalkan agama. Semua guru kita hormati. Ketika guru agama mengajak maksiat saja, wajib kita tolak dengan cara yang baik. Apalagi yang bukan guru agama. Apalagi yang memang bukan gurunya. Lebih jelas ya, paham ya? Tidak salah paham ya, jangan sampai salah paham. Nanti dibilang pula mengajarkan tak menghormati guru-guru bahasa Inggris nih. Bukan begitu. Tetap hormat, tetap takzim kita dengan mereka. Tapi tidak seterlalu takzim kita dengan para guru agama. Tuh. Ya, kecuali dia mengajarkan agama pakai bahasa Inggris. Nah, ya, hormati juga dengan takzim yang tinggi ya. Ya, belajar agama di Amerika ya pakai bahasa Inggris lah ya. Maka takzim kita dengan guru yang mengajarkan agama dengan bahasa Inggris juga wajib begitu tinggi ya. Semua guru hormati, wabil khusus guru agama. Hormati semua perintah guru dalam hal kebaikan. Ketika mereka mengajak kepada maksiat, wajib kita tolak dengan cara yang baik-baik nolaknya ya. Tolak dengan baik-baik itu ya. Jangan mudah terpengaruh ya. Tuh, yang susah ni dah perintah guru dah diturut-turuti, ajakan kawan patuh nian. Ada begitu? Perintah guru paling sulit nak dipatuhi, ajakan kawan mudahnya ngikutinya ya. Kalau salah masuk, ayolah. Padahal guru itulah, dah paham lah ya. Mana nak ngikuti perintah guru, perintah orang tua, atau ngikuti perintah yang non guru dan non orang tua tadi? Banyak orang lebih patuh kepada yang bukan gurunya, bukan lebih patuh kepada yang bukan orang tuanya ya. Tuh. Zaman dulu macam tu juga lah ya. Dan zaman yang akan datang juga kurang lebih lah ya. Karena sejarah akan terlalu berulang dengan tokoh dan tempat yang berbeda, itu saja. Ya, peristiwa masa lalu akan terus saja berulang. Itulah gawe kita nih. Dari zaman dulu sampai zaman datang itulah. Cuma pelakunya ganti. Kalau dulu si A, sekarang si B lagi. Kalau dulu di kota B, sekarang di kota C. Gitu ya, begitulah kira-kira. Ya, kita cukupkanlah dulu ya. Setelah masuk waktu dah. Udah bunyi sayup bunyi azan di luar tadi. Berarti kita masih akan datang masih membahas tentang menghormati guru. Masih panjang ini ya. Ada pertanyaan kira-kira?